Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah siang hari ini Allah karuniakan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita di siang hari ini, salat duhur berjamaah. Karunia Allah Subhanahu wa taala ini tentunya di antara sekian miliar hambanya, tidak semua orang bisa merasakan nikmat ini. Kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, datang di masjid Allah, menunaikan kewajiban kita salat duhur berjamaah seperti ini, bahkan ditambahkan kesempatan untuk bisa duduk sejenak di majelis ilmu. Ini merupakan karunia dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentunya wajib kita syukuri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, tema siang hari ini adalah seputar Dzulhijjah, keutamaan serta amal-amal yang ada di dalamnya. Berbicara tentang Dzulhijjah, tentunya kita melihat daripada kaum muslimin atau mungkin sebagian dari kaum muslimin mensikapinya sebagai sesuatu yang biasa saja. Tidak sebagaimana yang kalau kita rasakan saat datang misalkan Ramadan atau saat di hari-hari Ramadan. Bagaimana kita melihat kaum muslimin mensikapi Ramadan atau hari-hari di Ramadan itu berbeda. Penuh antusias, penyambutannya juga luar biasa. Bahkan sampai setiap kali kita menandai datangnya Ramadan, semua pihak mengumumkan kehadirannya, melakukan tarhib dan seterusnya. Tetapi hal ini tidak berlaku atau mungkin kita tidak dapati sikap kaum muslimin terhadap bulan yang satu ini, yaitu bulan Dzulhijjah ini. Mungkin di antara sebabnya adalah di antara mereka belum memahami apa keutamaan yang ada di dalam Dzulhijjah itu, atau keutamaan bulan Dzulhijjah ini apa, keistimewaannya apa, ada apa dengan bulan Dzulhijjah, sehingga ketidaktahuan mereka, kurang ilmunya mereka menganggap bahwa Dzulhijjah adalah bulan biasa saja. Hari-hari juga di dalam bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari biasa saja. Itulah kenapa para ulama mengajarkan kepada kita betapa banyaknya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu terlewatkan begitu saja. Kita banyak kehilangan pahala yang besar, yang banyak dikarenakan karena tidak mengerti ilmunya. Maka insya Allah dengan waktu yang singkat ini, insya Allah menambah wawasan kita terkait apa saja keutamaan yang dimiliki oleh bulan yang mulia ini. Di antara keutamaannya adalah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan bulan ini dengan dimasukkannya dalam 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam catatan atau dalam kitab Allah Subhanahu wa taala semenjak yauma khalaqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang dimuliakan, yang biasa disebut dengan Ashhurul Hurum. Apa Ashhurul Hurum itu? Apa saja?
Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, riwayat muttafaq alaih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 bulan tersebut, 3 bulan datang secara berturut-turut, salah satu mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabun Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang sekarang ini alhamdulillah kita berada di dalamnya, dan ini adalah hari yang kelima dari bulan Dzulhijjah. Kemudian nanti ada Al-Muharram dan juga Rajab Mudhar. Keempat bulan ini menunjukkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan daripada 12 bulan yang lainnya. Karena biasanya ketika disebutkan setelah keumuman ada pengkhususan zikrul khas ba'dal am, itu menunjukkan kondisi keistimewaan atau kondisi istimewa, kondisi spesial ya, terhadap yang dikhususkan tersebut. Setelah menyebutkan 12 bulan, lalu kemudian disebutkan 4 bulan secara khusus. Ini menunjukkan kemuliaan yang ada di dalamnya. Kemuliaannya juga ditambah di lanjutan ayatnya tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai mengkhususkan larangan menzalimi diri sendiri, larangan berbuat dosa di dalam bulan-bulan haram tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, agama yang lurus yang harus kita imani. Dan kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Di bulan-bulan haram itu jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Di bulan-bulan yang mulia itu, di 4 bulan ini cukup panjang jamaah sekalian. 3 bulan berturut-turut kita menjaga, menahan diri dari berbuat dosa. Karena kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Terkhusus di 4 bulan ini, di bulan-bulan haram ini jangan kalian berbuat dosa. Bukan kemudian maksudnya di luar bulan ini boleh berbuat dosa gitu. Ya, tetap nggak boleh. Ini kemuliaan yang pertama yang dimiliki oleh Dzulhijjah sebagai salah satu dari 4 bulan haram itu. Kemuliaan yang lainnya adalah bahwa di dalam bulan Dzulhijjah ini ada hari-hari yang terbaik. Hari-hari yang terbaik dari seluruh hari yang ada di dalam 1 tahun penuh. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah merupakan 10 hari yang terbaik, dan amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditunjukkan dengan sumpahnya. Allah bersumpah dengan hari-hari ini, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah serta para ahli tafsir yang lainnya menyampaikan pendapat yang paling kuat dari makna tafsiran asyrul layal di sini, au layalin ashr di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sumpahnya di ayat ini, walayalin ashr. Apa kaitannya dengan sumpah? Tentunya ketika Allah menyebutkan ciptaannya, menyebutkan makhluknya dalam sumpahnya, ini menunjukkan keagungan, keistimewaan dari makhluk tersebut. Dan Allah nggak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang tak memiliki keistimewaan. Maka di sini 10 hari pertama ini istimewa. Keistimewaannya apa? Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, hadis sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari, bahwasanya mamin ayyamin, kata Nabi, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari di mana amalan-amalan saleh lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, ya, melebihi amalan-amalan di hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini.
Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba itu terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan tidak ada yang menandinginya. Sampai para sahabat penasaran, apakah memang benar tidak ada yang menandingi pahala amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan itu pun pahala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan itu pun kalaulah jihad fi sabilillah. Kenapa para sahabat mengkonversikan ya, atau mengkomparasikan ya, antara amalan jihad fi sabilillah dengan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena dalam riwayat yang lain mereka juga pernah bertanya kepada Nabi. Salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin afdal minal jihad. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang lebih afdal, lebih utama, melebihi daripada jihad. Au ya'dilul jihad, atau setara dengan jihad. Kata Nabi, la ajidu, aku enggak menemukan amalan yang lebih utama atau sebanding dengan jihad fisabilillah, dengan perang di jalan Allah. Aku tidak menemukannya. Lalu kemudian Nabi membuka cakrawala sahabat tersebut. Apakah engkau bisa, jika seandainya ada seorang mujahid keluar dari kampungnya berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian engkau masuk di musolahmu, engkau sholat tak putus-putusnya, siangnya engkau puasa, enggak berhenti-berhenti engkau berpuasa, sampai mujahid tersebut pulang kembali ke daerahnya, barulah engkau berhenti dari amalanmu itu. Sanggupkah engkau melakukan hal tersebut? Tentu saja tidak bisa. Maka seperti itulah pahala jihad, tak tertandingi. Sehingga mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah pahala jihad juga terkalahkan dengan pahala amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan itu pun kalaulah jihad, kecuali satu, kata Rasulullah, jika seandainya illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji min dzalika bisyai. Jika ada seorang keluar jihad dengan membawa jiwa raganya, harta bendanya, falam yarji min dzalika bisyai, dia enggak kembali dengan apapun itu. Syahid fisabilillah atau dia tertawan oleh musuh, hartanya dirampas oleh musuh, enggak balik ke tempatnya, enggak balik ke kampungnya dengan sesuatu apapun. Itulah yang bisa mengalahkan pahala amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sehingga solat di hari-hari ini masih di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, solat di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding solat di hari-hari yang lain. Puasa di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan puasa di hari-hari yang lain. Ngaji, duduk di majelis ilmu di hari-hari yang 10 pertama Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, tilawah Al-Quran dan yang lainnya, semuanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding kalau kita amalkan di hari-hari yang lainnya. Ini keutamaan yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, yang harus menjadi penyemangat, motivasi untuk kita sekalian tidak menyia-nyiakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, ini sayang banget kalau kemudian kita lalai darinya. Ya, karena sebagian besar kaum muslimin melalaikan ini, menganggap hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini seperti hari-hari biasa saja, sehingga amalan-amalan mereka juga biasa saja. Pahala ini begitu sangat besar hadirin sekalian, bahkan sebanding dengan seorang berhijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah saat di waktu haraj, di waktu banyak manusia lalai, itu pahalanya seperti hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah hari-hari di mana banyak manusia lalai di dalamnya. Maka siapapun yang memanfaatkan di dalamnya ini ibadah, insya Allah dia mendapatkan pahala sebagaimana dia hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang lainnya jamaah sekalian ditambahkan bahwasanya dari 10 hari itu
kita mengetahui ada satu hari di mana puasa di dalamnya berbuah pahala dihapuskannya dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saumu Arafah kita kenal, puasa di hari Arafah, di mana kita saat berpuasa di situ 1 hari saja, yukaffiru sanatal madiyah was sanatal mustaqbalah, menghapus dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kita tahu semuanya bahwasanya amalan-amalan soleh termasuk puasa, ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa kita yang lalu. Taruhlah misalkan puasa Asyura, Saumu Asyura yukaffiru sanata al-madiyah. Puasa Asyura nanti di tanggal 10 Al-Muharram itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Bahkan sampai puasa Ramadan saja, jamaah sekalian dirahmati Allah, itu hanya bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, bukan yang akan datang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ma taqaddam, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Sementara puasa Arafah ini bukan hanya menghapus 1 tahun yang lalu, tapi 1 tahun yang akan datang. Luar biasa keistimewaannya. Terlebih lagi ada Arafah. Kaum muslimin yang beribadah haji di tanggal 9 itu, di hari Arafah itu, mereka wukuf di Arafah. Ada ibadah wukuf di Arafah itu. Dan ibadah wukuf di Arafah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan syarat wajib bagi setiap hujjaj manakala mereka ingin hajinya mabrur, hajinya sah. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Yang enggak wukuf di Arafah tidak dikatakan dia telah menunaikan haji. Kenapa demikian mulia Arafah ini? Kenapa demikian mulia wukuf di Arafah ini? Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita tahu dahulu saat Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakan kita, menciptakan manusia, sejatinya para malaikat menyaksikan hal itu sehingga bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan di dalam bumi atau di muka bumi ini mereka manusia, makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah telah mensucikan Engkau, telah bertasbih memuji-muji Engkau dan mensucikan Engkau ya Allah. Jawab Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Dan itu ditunjukkan saat peristiwa wukuf ini. Saat mereka orang-orang hujjaj itu, para hujjaj, orang-orang yang haji itu datang berjalan menuju ke Arafah, ingin melaksanakan wukuf di Arafah hingga sampai sore hari, apa yang dikatakan oleh Allah kepada para malaikatnya? Allah mengatakan kepada para malaikatnya, unduru ila ibadi, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah kepada hamba-hambaku ini, atauni syu'san ghubra. Mereka mendatangiku dalam kondisi lelah, penuh debu, kondisi letih, penuh debu, penuh kehinaan menghadap kepada aku. Mereka beribadah, menghinakan diri mereka kepadaku. Lihatlah mereka. Allah membanggakan, betul-betul yubahi. Yubahi artinya membangga-banggakan manusia di hadapan malaikat-malaikatnya. Dan itu terjadi di hari Arafah ini. Dan Arafah ada di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga jamaah sekalian dirahmati Allah, ini manfaatkan semaksimal mungkin dengan amalan-amalan soleh terbaik kita.
Kalaulah misalkan kemarin tanggal 1, 2, 3 dan 4 Dzulhijjah kita mungkin lalai, kita mungkin ibadahnya kurang, kita mungkin kurang maksimal dalam melaksanakan sholat kita, dalam melaksanakan qiyamul lail kita, bahkan mungkin ya kita masih juga telat di dalam sholat, telat di dalam mengerjakan amalan soleh, ya, kurang dalam hal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang dalam hal membaca Al-Qur'an. Sekarang ini masih ada kemungkinan kita perbaiki. Ini masih hari kelima, jangan disia-siakan. Ingat, semua amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amalan soleh di hari-hari yang lain. Maka mulailah mungkin dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan kelalaian-kelalaian kita, malasnya kita, seringkali ketinggalan sholatnya kita, seringkali malasnya kita tidak qiyamul lail, tidak bangun di malam hari, beratnya mata kita untuk bangun, beratnya mata kita untuk membaca Al-Quran, kesemuanya itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Ingat, jamaah sekalian dirahmati Allah, dosa itu kata Nabi SAW, idza atnabal abdu, kalau seorang hamba berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, ditanamkan di dalam hatinya noktah hitam. Lalu kemudian kalau satu dosa noktah hitam, dia berbuat dosa lagi, tanamkan di situ noda hitam lagi, sampai keras hatinya, menghitam hatinya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, wastaghfara sukila qalbu, dia beristighfar kepada Allah, satu demi satu kotoran itu diangkat dan bersih kembali hatinya. Ini kesempatan bertaubat kita kepada Allah. Hindari maksiat, stop berbuat dosa, stop meremehkan dosa, karena dosa di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak zikrullah, perbanyak berzikir kepada Allah sebagaimana perintah Nabi SAW. Sesungguhnya ini ada 10 hari yang terbaik, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah oleh kalian di dalamnya di 10 hari pertama ini, yaitu tahlil, takbir, tahmid. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu an, begitu pula Abu Hurairah, jamaah sekalian, itu ketika mendengar hadis ini mereka langsung pergi ke pasar, lalu mereka mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana yang kita tahu semuanya lafaz takbir tersebut, yang mungkin sebagian di antara kita baru menyadari bahwa itu disunnahkan dibaca sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai nanti tanggal berapa jemaah? Tanggal 13 sampai akhir hari-hari tasyrik. Disitulah kita terus bertakbir, ya, takbir mutlak, bahkan takbir muqayyad di setiap kali selesai sholat, ya. Setelah tanggal 10 itu bahkan di setiap kali selesai sholat kita boleh disunnahkan takbir, namanya takbir muqayyad. Maka perbanyak zikrullah, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah pentingnya selain amal-amal soleh yang lainnya, perbanyak agar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya, dan diutamakan ini satu amalan yang tidak ada di bulan yang lainnya, yang hanya ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, terutama nanti di tanggal 10, yaitu Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Berkurban menjadi amalan utama saat itu. Berkurban, menumpahkan darah daripada hewan kurban, itu adalah amalan yang paling a'zam, amalan yang paling utama, yang paling agung, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya kelapangan rizki, paksakan untuk bisa berkurban. Jangan pernah mengatakan, waduh nggak cukup hartanya, waduh nggak cukup duitnya, aduh aku kayaknya off dulu deh tahun ini untuk nggak berkurban. Jangan katakan ini. Ini kesempatan kita. Ini kesempatan untuk membuktikan betapa kita sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban itu menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diperintahkan untuk mengkurbankan yang paling beliau cintai, yaitu putranya Ismail. Kita tidak diperintahkan untuk itu.
Kita hanya diperintahkan, jamaah sekalian dirahmati Allah, untuk menyembelih daripada ketamakan kita kepada apa yang paling kita cintai, kerakusan kita kepada apa yang paling kita cintai, yaitu harta benda kita. Ya, harta benda yang tentunya semua manusia cinta kepada harta. Sampai Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai harta begitu sangat cinta. Maka Allah memerintahkan kita untuk itu. Berkurban ini menyembelih rasa itu, ketamakan kita kepada harta itu. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim ketika melaksanakan perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada di dalam hati beliau setitik rongga pun ada cinta kepada selain Allah. Tidak ada. Hanya cinta dia kepada Allah. Bahkan itu juga cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada keluarganya, terkalahkan dengan cinta dia kepada Allah. Apa buktinya? Perintah penyembelihan itu dilaksanakan tanpa ada keraguan-raguan. Paling hanya beliau bertanya kepada putranya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fandur madza tara, agar anaknya juga diajak untuk berpikir. Ismail alaihissalam terbina dalam ketakwaan, sama jawabannya seperti ayahnya, ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallah minas sabirin. Sama. Apa hasilnya? Kedua-duanya dipuji oleh Allah, dijadikan suri tauladan seluruh manusia di muka bumi ini, dari mulai pengamalannya tersebut sampai nanti hari kiamat. Masya Allah. Maka yang ingin agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, memiliki anak-anak yang saleh salehah, ya lakukan cinta ini, lakukan cinta ini, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin pembahasan terkait dengan ini masih bisa ditambah, tetapi waktu jua yang memisahkan kita. Semoga dengan sedikit ini menambahkan kepada kita semangat antusias lagi menyelesaikan 5 hari tersisa dari 10 hari yang terbaik, yang paling agung yang pernah ada di muka bumi ini, dengan amal-amal soleh kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongannya, hidayahnya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk beramal soleh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan, semoga berfaedah. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.